Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai di Kota Palu kembali naik signifikan sejak sepekan terakhir ini. Sulawesi Tengah menargetkan 10 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh, Sumatera Utara. Delapan 80 perenang meramaikan lomba renang lintas Teluk Palu. Sebanyak 80 perenang mengikuti lomba renang melintasi Teluk Palu Minggu pagi. Lomba ini sekaligus menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Peserta lomba tidak hanya berasal dari Kota Palu, tapi juga dari Kabupaten Sigi dan Donggala. Bahkan ada atlet renang dari luar Provinsi Sulawesi Tengah dan mancanegara. Sejak pukul 6 pagi, perenang telah mempersiapkan diri mulai dari pengecekan kesehatan. Hal ini menjadi syarat utama untuk bisa menaklukkan Teluk Palu ini. Para peserta memulai lomba dari Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulu Jadi, dan finish di Kampung Nelayan, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Peserta dibekali perlengkapan renang seperti baju renang, kacamata, serta pelampung sebelum terjun ke laut. Personil dari Badan SAR Nasional Kantor Palu, Polairut Polda Sulteng, serta personil Lanal Palu turut mengawal para peserta lomba. 2 perahu karet, 1 sea rider, serta perahu nelayan dikerahkan mengawal para perenang. Persiapannya latihan 1 bulan. 1 bulan latihan. Yang ini tergolong aman ya. Yang kali ini betul-betul enak sekali. Arus juga nggak ada tadi, sedikit aja tadi. Ombak juga nggak terlalu, cuma di tengah aja sedikit, tapi kemarin udah enak semua. Yang hari yang sekarang yang ke-6 ini lancar sekali. Selain lomba renang, menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, para perenang juga membentangkan bendera berukuran raksasa di permukaan laut. Lomba renang lintas Teluk Palu ini merupakan kali ke-6 dan akan menjadi kalender tahunan para komunitas perenang laut. Kita mulai jam 6 sampai sini tadi sekitar jam 10 kurang seperempat. Jadi makan waktu kurang lebih ada yang 3 jam 4 kurang dikit lah, gitu ya Pak Komandan ya. Hampir kurang dari 4 jam. Jadi pecah rekor 3,5 jam nyampe tadi. Pak, pesertanya ini dari mana saja dan totalnya berapa kisaran? Peserta 80 karena saya siapkan medali itu 70 kurang. Para perenang yang ikut dalam lomba renang lintas Teluk Palu selain mendapatkan bonus dan piala juga cendera mata. Seluruh peserta mendapatkan medali meskipun tidak tampil sebagai juara. Lomba renang di Teluk Palu ini berlangsung seru. Para perenang antusias mengikuti lomba dan menjadi yang tercepat. Meski harus kelelahan setelah bertarung melawan arus gelombang laut selama 3 jam. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Menjelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, dilakukan berbagai kegiatan bakti sosial di Kota Palu. Seperti yang digelar Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palu, yakni pengobatan gratis dan donor darah. Sasaran pengobatan gratis adalah penyandang difabel yang tinggal di Lembah Palu. Sebanyak 80 penyandang difabel dari Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala memadati Millennium Water Park di Kota Palu. Mereka antri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Tidak hanya orang tua dan dewasa, tapi juga anak-anak ikut mendapatkan pengobatan secara cuma-cuma. Ada yang mengeluh sakit kepala, diabetes, hipertensi, hingga lumpuh layu. Ketua Panitia, Wijaya Chandra, mengatakan bakti sosial yang digelar tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, khususnya penyandang disabilitas. Banyak di antara mereka yang mengalami kesusahan dan butuh uluran tangan dari warga yang berkecukupan. Yang satu ini adalah baksos pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan pada teman-teman difabel ada sekitar 80 orang lebih yang kami bina. 80 orang itu kebetulan di bawah binaan Rumah Merah Putih Difabel Berkarya. Nah, tentunya pemeriksaan ini tujuannya adalah kami mengetahui kondisi daripada anak difabel kami dan
ada tes kesehatan, ya saudara, untuk kolesterol, darah tinggi, diabetes, ya, dan juga untuk tensi. Dan juga yang terakhir adalah untuk tes golongan darah. Tidak hanya para penyandang disabilitas, pelayanan kesehatan gratis juga diberikan kepada orang tuanya. Sumarni, orang tua penyandang disabilitas, mengaku senang karena bisa berobat secara gratis. Sudah 3 bulan mengeluhkan sakit kram pada bagian tangan dan kaki. Namun, karena ketiadaan biaya sehingga tidak berobat di rumah sakit. Bersyukur sekali sama Allah karena ada periksa gratis. Kayak sholat terus kita mencari. Saya punya anak lumpuh lagi. Bisa mengurus saya punya anak. Oh, oke. Mau diobati juga? Saya punya anak tidak kena. Mungkin bisa minta vitaminnya saja supaya nafsu makannya pertama. Selain pelayanan kesehatan gratis, bakti sosial yang berlangsung sehari tersebut juga dirangkaikan dengan donor darah. Puluhan relawan mendonorkan darahnya untuk disumbangkan ke Palang Merah Indonesia, Sulawesi Tengah. Julianus K. melaporkan dari Palu. Belasan anak muda yang tergabung dalam komunitas mangrovers melakukan aksi penanaman mangrove di Kelurahan Layana, Kota Palu, Minggu pagi. Sebanyak 1.000 propagul ditanam di kawasan pantai yang pernah rata diterjang tsunami tersebut. Mereka menanam propagul satu persatu di sepanjang pantai. Seusai menanam propagul, mereka kemudian memungut sampah-sampah di tepi pantai serta di sela-sela mangrove. Tidak hanya sampah plastik, tapi juga potongan kayu. Pantai yang menjadi bagian Teluk Palu ini mulai ditumbuhi ribuan pohon mangrove. Ketua Mangrover Sulawesi Tengah, Ipang, mengatakan aksi bersih pantai tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan mangrove Kelurahan Layana. Selain itu, juga untuk membantu ekosistem laut tersebut. Hari ini sudah terlaksana kegiatan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Internasional. Kemarin kita sudah melakukan penanaman 1.000 propagul bersama teman-teman dan para kolaborator. Dan hari ini kita melakukan aksi bersih pantai atau clean up. Harapan dari Mangrovers, kami butuh dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dalam hal ini untuk kebijakan tentang ekosistem mangrove di Teluk Palu ini. Ketua Panitia Pelaksana, Yahya Tama, mengaku senang bisa terlibat dalam aksi penanaman 1.000 propagul serta bersih-bersih pantai. Ia menginginkan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah kota, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk memberikan perhatian di kawasan konservasi mangrove. Banyak masyarakat sekitar maupun anak-anak muda yang tadi ikut penanaman 1.000 propagul dan juga ikut beach clean up. Gitu. Harapannya ke depan kegiatan ini bisa menjangkau pemerintah kota, khususnya supaya bisa lebih memperhatikan komunitas mangrovers maupun area konservasi yang ada di Dupa Layana sini. Kemudian bagaimana nanti bisa menjalin kerjasama antara program-program kerja dari pemerintah kota, khususnya DLH, dengan kegiatan dari mangrovers. Lewat aksi penanaman mangrove tersebut, diharapkan tidak hanya menjadi penyelamatan ekosistem laut di kawasan Teluk Palu. Hutan mangrove nantinya bisa menjadi benteng pelindung dari terjangan ombak maupun tsunami. Saat gempa bumi dan tsunami yang terjadi 28 September 2018 lalu, pesisir pantai di Kelurahan Layana dan Mamboro disapu tsunami. Tidak hanya menelan korban jiwa, tapi juga bangunan di pesisir pantai tersebut. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.